Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Adik-adik yang ada di rumah, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Mari kita akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita akan satu dalam doa. Anak-anak yang ada di rumah, yang ada di sini, tutup mata, lipat tangan semua. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami mau siap memuji Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ayo kita akan siap memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Akulah Pahlawan Kristus. Semua pakai gerakan ya, yang ada di rumah, yang ada di sini. Akulah pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak, dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak, dengan imanku. Nanti kalau waktu ku tetap maju. Anak-anak yang ada di sini juga di rumah maju. Wah, nggak diem ya, maju. Ayo nyanyi semua ya. Ayo.
panggil nama Tuhan. Yesus panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil. Semua sikap doa. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi katakan Yesus ku panggil. Saya akan serahkan pada Allah. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus pada pagi hari ini, karena kami boleh ada lagi di tempat kudus-Mu, di mana kami sudah memuji dan sudah menyembah akan Engkau. Saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya juga Tuhan tolong kami supaya setiap firman yang kami akan dengarkan pada saat ini menjadi firman yang menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami siap dan sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, shalom semuanya, baik yang ada di tempat ini maupun adik-adik yang ada di rumah. Kita bersyukur pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini bertemakan tentang aku membutuhkan pengampunan dari Allah ya. Aku membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Adik-adik, sekilas firman Tuhan minggu yang lalu, Tante Marta sudah menyampaikan tentang bagaimana Adam dan Hawa mereka jatuh ke dalam dosa dan akhirnya mereka dikeluarkan oleh Allah melalui Taman Eden supaya mereka tidak berbuat dosa lagi. Nah, firman Tuhan pada hari ini masih ada hubungannya dengan firman Tuhan yang kemarin kita sudah dengarkan, dan hari ini Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa, mereka adalah butuh keselamatan ya.
Jadi mereka butuh pengampunan daripada Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita lihat ceritanya di dalam Kejadian pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 16. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung, kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikku itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi di hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang Om Ryu sampaikan tadi, bahwa temanya adalah aku membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Jadi manusia pertama itu kan adalah Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Allah. Singkat cerita, Adam dan Hawa ini ditempatkan di tamannya Allah, namanya Taman Eden. Kemudian karena mereka ternyata tidak taat dan tidak melakukan perintah Tuhan, akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Akibat mereka jatuh dalam dosa, manusia pertama ini, supaya mereka tidak berbuat dosa lagi, Tuhan mengeluarkan mereka dari Taman Eden supaya mereka tidak berbuat dosa. Nah, adik-adik, ternyata perbuatan dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa itu adalah perbuatan dosa yang turun-temurun dialami oleh keturunan Adam dan Hawa, termasuk kita semua. Kita semua adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan itu Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang, Dia Maha Pengampun. Dan Tuhan itu mencintai akan umatnya, mencintai akan ciptaannya, yaitu Adam dan Hawa. Maka Allah tidak membiarkan mereka hidup di dalam dosa, tetapi Allah memiliki rencana yang sangat indah, yaitu Allah tetap mau menyelamatkan manusia ini, yaitu Adam dan Hawa. Nah, bagaimana cara supaya Allah menyelamatkan mereka? Adik-adik, ya, ketika mereka sudah berkeluarga,
ya, ini suami istri hidup bersama-sama. Mereka dikaruniakan anak, ya, dikaruniakan anak yang bernama Kain dan Habel, ya. Anak pertama itu adalah Kain dan anak yang kedua adalah Habel. Tetapi dalam hidup perjalanan keluarga ini, Adam dan Hawa serta dua anak mereka, Adam dan Hawa ini tetap merasa sedih. Kenapa merasa sedih? Karena mereka merasa bahwa walaupun saya punya anak, tapi kami berdosa di hadapan Tuhan. Kami melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Bagaimana ya caranya supaya kami itu kembali lagi kepada jalan yang benar? Adik-adik sudah tentunya bahwa sebagai orang tua, baik kita di tempat ini sebagai guru-guru, kita mengajarkan kepada anak-anak sesuatu yang baik, yang berkenan kepada mereka. Begitu pula dengan orang tua di rumah. Pasti akan mengajarkan sesuatu yang baik. Contoh misalnya beribadah. Ayo dik, kalau berdoa begini caranya. Kalau memberikan persembahan begini caranya. Jadi orang tua akan memberikan yang terbaik. Nah, kita tahu bahwa Kain dan Habel ini anak daripada Adam dan Hawa. Mereka diajarkan oleh orang tua mereka, Kain, Bel, kalau nanti beribadah, kamu harus mempersembahkan persembahan yang baik sama Tuhan. Jadi rupanya apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dalam hal beribadah, menyembah dan mempersembahkan persembahan, itu juga diajarkan kepada anak-anaknya, yaitu Kain dan Habel. Pasti Kain dan Habel itu mereka mengikuti. Oh, ternyata kalau memberikan persembahan seperti ini. Ya, seiring waktu yang berjalan, anak-anak ini makin besar, dewasa, remaja, kemudian pemuda. Setelah mereka sudah besar, adik-adik, ternyata di antara kedua anak daripada Adam dan Hawa ini, ada anak yang tidak menurut atau tidak melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh mama papanya. Contoh misalnya, Kain ini, dia ini adalah seorang petani, ya. Kalau Habel, dia adalah seorang penggembalakan akan kambing dan domba. Jadi beda ya pekerjaan mereka. Mama papanya sudah mengajarkan, Kain, kelak nanti kalau kamu nanti datang beribadah kepada Tuhan, persembahkanlah persembahan yang pertama atau persembahan sulung kepada Tuhan. Begitu pula dengan Habel, Bel, nanti kalau kamu dapat kambing domba, persembahkanlah persembahan pertama kepada Tuhan. Oh iya mah, siapa? Adik-adik, ternyata anak-anak dari Adam dan Hawa ini, ada satu anak yang tidak dengar-dengaran atau tidak melakukan perintah orang tuanya. Ya, sayang ya, adik-adik, kalau kita di rumah, kalau orang tua suruh, kita harus dengar-dengaran. Kalau mama papa bilang, ayo bangun, harus bangun. Kalau mama papa bilang, ayo nak siap-siap ke gereja, harus ke gereja. Jadi jangan membantah, jangan memberontak. Gak mah, saya malas mah, saya capek. Tadi malam saya pulang malam, saya gak mau. Ya. Nah ini jadinya karena anak daripada Adam dan Hawa ini tidak dengar-dengaran. Suatu saat mereka mau beribadah sama Tuhan. Ya, Kain dan Habel ini beribadah. Karena sudah dikasih contoh, ini memberikan yang terbaik, ini memberikan yang terbaik. Kain pergi ke hutan, ke kebun, ke ladangnya, kemudian dia memanen ya hasil panennya, kemudian dia bawa kepada Tuhan. Begitu pula dengan Habel. Habel pergi ke kebun, dia sebagai pengembala ternak-ternak, kemudian hasil daripada ternak yang dia pelihara
dia ambil ternak-ternak yang sangat baik. Bukan yang kurus-kurus, tapi yang gemuk-gemuk, yang sehat-sehat, yang gak ada luka. Semuanya bagus. Ketika dua anak ini mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, Kain dan Habil, adik-adik, ternyata persembahan yang dipersembahkan oleh Kain dan persembahan yang dipersembahkan oleh Habil hanya salah satu persembahan dari kedua anak ini yang berkenan kepada Tuhan. Bukan Tuhan tidak terima, tapi Tuhan melihat bahwa ini persembahan Habil ada persembahan yang menyukakan hati saya. Persembahan daripada Habil ini adalah persembahan yang berbau harum di hadapan saya. Tapi Kain juga mempersembahkan persembahan. Sayangnya adik-adik, persembahan daripada Kain itu adalah persembahan yang kurang berkenan kepada Allah. Artinya bahwa persembahannya itu dia hanya memberikan persembahan sebagian saja, nggak dengan seutuhnya, nggak dengan segenap hati. Nah, kita kalau datang beribadah jangan dengan tidak segenap hati, harus sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Tapi Kain, karena dia pikir bahwa yang penting saya sudah mempersembahkan persembahan, ya udahlah. Ternyata bahwa Tuhan melihat hati daripada seseorang kalau dia mempersembahkan persembahan. Habil percaya, dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan terbaik bagi Habil. Ini tandanya adalah anak yang sudah mengerti tentang firman Allah. Ya, adik-adik. Nah, setelah itu Kain mendengar, wah, ini kok kayaknya Tuhan tidak berkenan persembahan saya. Apa yang terjadi adik-adik? Kain marah. Kain iri hati. Tunggu ya, saya sudah kasih persembahan, kamu juga sudah kasih persembahan, tapi kok cuma kamu yang diterima. Suatu saat tiba-tiba si Kain ini karena dia sudah marah, dia iri hati kepada adiknya Habil, tiba-tiba dia merencanakan pembunuhan. Ini nggak boleh adik-adik. Ya nggak boleh kita merencanakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Padahal Kain dan Habil ini kakak adik, mereka bersaudara. Tapi karena Kain merasa persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, dia marah. Dia bukan marah sama Tuhan, tapi dia marah juga sama adiknya. Tiba-tiba pura-puralah si kakaknya ini mengajak, Bel, ayo kita jalan-jalan yuk. Kemana kak? Kita ke hutan yuk. Ngapain di hutan? Ayolah temani saya jalan-jalan. Adik-adik ternyata sampai di hutan. Apa yang terjadi? Si Habil ini sedang berjalan. Kemudian Habil ini dipukul sama kakaknya. Boleh nggak kita memukul orang lain? Boleh nggak? Tidak boleh. Nah, ini adik-adik gambarnya ya. Nih, lihat ini. Kain memukul akan adiknya sampai mati. Kasihan ya. Dia pukul. Ketika si Kain ini membunuh akan adiknya, kemudian Tuhan bertanya, "Hai Kain, di manakah adikmu?" Kain kaget, loh, kok Tuhan tahu? Malah Kain membantah, apakah aku menjaga adik-adik saya? Nah, adik-adik yang kekasih, setelah Habil itu dibunuh oleh kakaknya sendiri yaitu Kain, dan Allah tetap memberikan kesempatan kepada orang tuanya Adam dan Hawa ini. Kemudian Adam dan Hawa ini melahirkan lagi seorang anak yang bernama Set.
dan akhirnya Seth dihibur melalui anak yang ketiga ini. Tuhan menghibur akan kedua orang tuanya ini, Adam dan Hawa, sehingga mereka menyadari bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan pengampunan. Kemudian karena Kain sudah berbuat jahat, dan Tuhan mengatakan, dimanapun engkau berada Kain, tanah di mana engkau injak, maka itu akan penuh dengan semak. Engkau harus berusaha dengan tenaga, dengan sekuat kamu, sehingga kamu bisa menghasilkan akan buah. Tetapi dimanapun juga kamu berada, maka engkau tidak akan dibunuh oleh siapapun. Tetapi kalau ada orang yang akan membunuh kamu 7 kali lipat, aku akan memberikan hukuman kepada dia. Adik-adik, apapun yang dibuat oleh Kain, kejahatan apapun, Tuhan tetap mengampuni dia, asal dia datang dan dia bertobat. Begitu pula dengan kita. Kalau adik-adik di rumah sekarang ini merasa, aduh saya jahat sama mama, aduh saya jahat sama papa, aduh saya jahat sama tetangga, aduh saya jahat sama adik saya sendiri. Mari melalui firman Tuhan pada hari ini kita mau datang sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya tidak mau jadi seperti Kain yang jahat. Saya tidak mau jadi seperti orang yang jahat. Tapi Tuhan, ampuni saya. Siapapun adik-adik, kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita semua. Nah, demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini, dan ayat firman atau ayat hafalan kita terdapat di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Om Roy bacakan. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah firman Tuhan, dan Tuhan memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada manajer ibadah. Tuhan berkati. Terima kasih Om Roy yang sudah menyampaikan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi, saatnya kita akan beri persembahan ya. Minta tolong Mas Omek untuk mengambil persembahan. Kita pujikan, berilah yang baik, berilah yang baik. Siapa persembahannya yang pernah? Mendengarkan pertanyaan dari tante dan adik-adik, menjawabnya. Nah, terutama tante tujukan kepada adik-adik yang saat ini berada di samping kiri kanan tante untuk bisa menjawab. Oke, dimulai dari ujung sono. Siapa ya yang di sana itu? Mbak Angel, tante mau tanya. Tadi kalian waktu dengan perempuan kan udah pasang telinga semua ya, dengerin ya. Nah, anaknya Kain dan Habel itu namanya siapa ya, Angel? Anaknya Adam dan Hawa siapa namanya? Hayo, siapa namanya? Kain dan Habel. Pinter. Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel. Terus pertanyaannya untuk Angela, yang pekerjaannya sebagai petani siapa ya, Angela? Kain, pinter. Kemudian persembahan yang diberikan kepada Tuhan, Tuhan senang atas persembahan tersebut.
itu persembahan dari siapa ya, Tea? Persembahannya siapa yang diterima oleh Tuhan? Habel, itu Cila sekarang. Cila, coba sekarang Cila jawab ya. Cila, Tuhan senang kalau kita berbuat baik atau berbuat jahat? Baik, puji Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan harus berbuat baik. Tuhan melihat apa yang kita buat, itu baik atau itu jahat, Tuhan pasti lihat. Kalau misalkan tante ini mau berbuat jahat, mencuri misalkan, nggak ada yang melihat, nggak ada orang yang tahu kalau tante itu mau mencuri uangnya papa misalkan. Kira-kira Tuhan tahu nggak ya kalau tante ini mau mencuri walaupun orang lain nggak tahu? Tuhan tahu nggak ya? Tahu. Jadi Tuhan selalu tahu apa yang kita buat. Karena Tuhan Maha tahu, jadi kita anak-anak Tuhan harus berbuat baik. Gitu ya? Kita harus menyenangkan Tuhan. Senang nggak Cila kalau kita itu selalu menyenangkan Tuhan? Senang. Tuhan senang ketika kita memberi persembahan yang terbaik. Puji Tuhan. Adik-adik, tante ingatkan lagi kalau ayat hafalan minggu depan, Roma 5 ayat berapa, Omet? Ayat 8. Adik-adik semua menghafal di rumah, nanti dikirim lewat grup Kids Gloria. Puji Tuhan. Ibadah telah berakhir. Tante akan mengajak kalian semua untuk menutup ibadah hari ini dengan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Sila nyanyi yang keras ya, Pak ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan dan kami sudah mendengar cerita firman Tuhan, bagaimana kasih Allah yang selalu mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami anak-anak sekolah minggu untuk melakukan yang baik supaya menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu bahwa hanya kepada Tuhan saja kami naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan anak-anak yang sekarang ini ada di sekolah minggu, mereka akan pulang Tuhan, dan yang melindungi anak-anak ini, demikian juga anak-anak yang di rumah, Tuhan memberkati mereka semua. Bapa di surga, kami juga menyerahkan kerinduan kami untuk
anak-anak boleh kembali ibadah di sekolah minggu ini. Tuhan berikan kemampuan kepada orang tua untuk membawa anak-anak itu datang sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami merindukan hanya Engkau Allah yang bekerja di antara kami, anak-anak yang beribadah pada Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Anak-anakku yang dikasihi, mari kita semua pulang dengan membawa berkat Tuhan. Kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih yang dari Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.